Rasmus Paludan mau bakar Al-Quran tiap Jumat, dibisiki Rusia. Rasmus Paludan, seorang politisi asal sayap kanan Eropa, kembali menjadi buah bibir publik lantaran aksinya yang membakar Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim di dunia. Nama Rasmus Paludan melejit, dan membuat banyak negara mencekam aksinya. Rasmus Paludan rupanya tak hanya sekali membuat geger dunia dalam aksinya membakar kitab suci umat muslim dunia yakni Al-Quran. Lalu siapakah Rasmus Paludan ini? Rasmus Paludan berkewarganegaraan Swedia, orang ini dikenal sebagai pemimpin partai politik sayap kanan Denmark garis keras. Aksi Rasmus Paludan ternyata didalangi oleh suatu negara. Dalam penelusuran, tak hanya aksinya di Swedia dan yang terbaru di depan masjid di Denmark. Ternyata jauh sebelumnya, Rasmus Paludan juga dikabarkan pernah membakar Al-Quran dalam aksi demonstrasinya. Dia bahkan bersumpah akan menjadikan aksi pembakaran Al-Quran sebagai aksi rutin tiap Jumat. Melansir Detik.com, Paludan mengatakan, pembakaran Al-Quran ini akan terus dilakukan hingga Swedia dan Finlandia mendapatkan dukungan dari Turki untuk bergabung dengan aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Begitu dia mengizinkan Swedia bergabung NATO, saya berjanji saya tidak akan membakar Al-Quran di luar kedutaan besar Turki. Jika sebaliknya, saya akan melakukannya setiap Jumat pukul 14 waktu setempat, ucap Paludan saat berbicara dengan pengeras suara di luar gedung kedutaan besar Turki. Dilansir Detik.com, dikutip Minggu, tanggal 29 Januari tahun 2023. Pemimpin partai politik sayap kanan Denmark garis keras Stram Kurs itu mengenakan helm pelindung dan dikelilingi oleh polisi anti-huru-hara saat pembakaran Al-Quran kemarin. Berdasarkan laporan Al Jazeera, aksi Paludan yang telah membakar Al-Quran dalam unjuk rasa di Swedia pada tanggal 21 Januari lalu, telah menuai kemarahan Turki dan dunia Islam. Edwin Wagensveit, pemimpin Belanda dari kelompok perlawanan Eropa melawan Islamisasi Barat PEGIDA, mengatakan akan segera mengikuti aksi tersebut. Segera, akan ada pendaftaran untuk tindakan serupa di beberapa kota. Saatnya menjawab sikap tidak hormat dari Islam dengan sikap tidak hormat, ujar Wagensveit, dilansir Al Jazeera, dikutip Minggu, tanggal 29 Januari tahun 2023. Swedia dan Finlandia tengah berupaya bergabung dengan NATO setelah Rusia menginvasi Ukraina awal tahun lalu. Langkah keduanya menandai pergeseran bersejarah mereka karena sebelumnya memegang kebijakan non-blok. Namun Swedia dan Finlandia baru bisa diterima jika telah mendapat persetujuan dari seluruh anggota NATO, salah satunya Turki. Usai pembakaran Al-Quran di Stockholm pekan lalu, Presiden Recep Tayyip Erdogan memperingatkan Swedia untuk tidak mengharapkan dukungan Turki untuk bergabung NATO. Ankara juga menunda tanpa batas waktu pertemuan penting di Brussel untuk membahas keanggotaan Swedia dan Finlandia. Wartawan Swedia Chang Frick dikabarkan telah membayar aktivis sayap kanan Denmark yang memiliki kewarganegaraan Swedia Rasmus Paludan untuk membakar Al-Quran di depan umum, dekat kedutaan Turki di Stockholm. Ia disebut berafiliasi dengan saluran berita Kremlin, Russia Today, RT. Protes yang berlangsung pada hari Sabtu menyebabkan reaksi di Turki dan menyebabkan Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Swedia seharusnya tidak mengharapkan dukungan Ankara untuk tawaran keanggotaan NATO, tulis I24 News dikutip Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023. Secara terperinci, dijelaskan media tersebut, ini terkait biaya permohonan izin demonstrasi Rasmus Paludan. Frick diketahui adalah tokoh yang melakukan pembayaran. Paludan membenarkan kepada media bahwa ide membakar Al-Quran itu diajukan kepadanya oleh Frick. Dia juga menjamin kerusakan yang dialami Paludan akibat protes ini akan ditanggung. Akhir kata salam hormat, salam NKRI harga mati dari mata kiri. Terima kasih.